Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fadila Yumulistikomah dengan NIM K75240558 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan materi analisis peluang usaha mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11. Materi ini sangatlah penting karena sebelum memulai suatu usaha diperlukan pemahaman yang baik mengenai peluang usaha, agar usaha yang dijalankan memiliki arah dan juga tujuan yang jelas. Untuk itu, agar pembelajaran hari ini terarah, maka dari itu, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai antara lain sebagai berikut. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama, memahami pengertian peluang usaha itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber peluang usaha. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang keempat, yaitu peserta didik dapat mampu menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi penentu keberhasilan usaha. Nah, yang terakhir yaitu siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan suatu usaha. Nah, tujuan-tujuan ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami peluang usaha secara menyeluruh. Untuk memulai materi ini, saya akan membahas pengertian peluang usaha terlebih dahulu. Sebelum masuk ke dalam pengertian peluang usaha, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan peluang usaha itu sendiri. Nah, secara umum, peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, sedangkan usaha merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian, peluang usaha merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan berupa keuntungan melalui kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Artinya, peluang usaha tidak selalu harus besar, namun harus dapat dimanfaatkan dan juga dikembangkan secara optimal. Sumber peluang usaha dapat berasal dari diri sendiri, seperti misalnya hobi, keterampilan, dan juga keahlian, serta pendidikan. Nah, selain itu, peluang usaha juga dapat berasal dari konsumen atau permintaan pasar, yaitu barang atau jasa yang sering dicari atau dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu juga dapat menjadi sumber peluang usaha, seperti usaha milik keluarga dan juga kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, perubahan dalam kehidupan seperti perubahan kebijakan pemerintah, musim, cuaca, gaya hidup, dan juga teknologi juga dapat menciptakan peluang baru dalam usaha. Selain itu, ide usaha juga dapat diperoleh melalui informasi seperti media sosial, internet, maupun dari orang lain, misalnya dari seminar. Namun tidak semua peluang usaha itu layak untuk dijalankan. Karena itu, perlu diketahui ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ciri peluang usaha yang baik antara lain seperti yang pertama yaitu peluang usaha harus memiliki nilai jual dan juga mampu menghasilkan keuntungan. Yang kedua, selain itu peluang usaha harus dibutuhkan dan juga dicari oleh konsumen sehingga memiliki pangsa pasar yang jelas. Yang ketiga, peluang usaha juga harus sesuai dengan kemampuan pelaku usaha agar dapat dijalankan secara optimal. Yang ketiga, resiko usaha dapat diperhitungkan serta yang terakhir, peluang tersebut harus memiliki prospek jangka panjang. Untuk menilai kelayakan peluang usaha secara lebih sistematis, digunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Ketika kita sudah menemukan suatu peluang usaha tersebut, bagaimana cara memastikan bahwa peluang tersebut benar-benar layak untuk dijalankan? Nah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu sendiri yaitu analisis yang bisa melihat kondisi usaha dari faktor internal maupun eksternal. Nah, berikut ini penjelasan dari analisis SWOT itu sendiri. Yang pertama yaitu strength, merupakan kelebihan usaha yang berasal dari faktor internal. Yang kedua, weakness, merupakan kekurangan atau keterbatasan usaha yang berasal dari faktor internal. Yang ketiga, opportunity, merupakan kesempatan yang berasal dari lingkungan luar usaha yang dapat dimanfaatkan serta dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu threat,
merupakan ancaman dari lingkungan luar usaha yang dapat mengganggu kelangsungan suatu usaha itu. Nah, analisis ini akan kita terapkan pada contoh peluang usaha di bidang administrasi perkantoran, yaitu toko, alat tulis kantor, serta jasa print dan juga fotokopi. Mas, tolong cetak file di flash disk ini ya. Baik, 5 menit beres. Ada lagi yang bisa dibantu? Setelah menyimak video mengenai peluang usaha administrasi perkantoran di sekitar area kampus, muncul pertanyaan penting. Jika peluang usaha tersebut dapat dijalankan, aspek apa saja yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang, serta ancaman? Nah, berikut ini merupakan analisis peluang usaha di bidang administrasi perkantoran dengan menggunakan analisis SWOT. Dari sisi strength, lokasi usaha yang dekat dengan kampus memudahkan mahasiswa dalam mengakses layanan seperti cetak printout dan juga fotokopi serta memilih APK. Nah, dari sisi weakness, usaha ini membutuhkan modal awal yang cukup besar serta biaya perawatan alat yang cukup tinggi. Nah, dari sisi opportunity, jumlah mahasiswa yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan akan APK menjadi lebih tinggi serta penyediaan layanan fotokopi cetak tugas tetap tinggi. Nah, dari sisi strength, terdapat persaingan dengan usaha sejenis dan juga penggunaan dokumen digital yang semakin meningkat. Nah, selain peluang usaha, keberhasilan usaha juga ditentukan oleh cara usaha tersebut dijalankan. Faktor-faktor penentu keberhasilan usaha yaitu antara lain sebagai berikut. Bagi yang pertama, perencanaan yang matang. Suatu usaha harus direncanakan secara jelas dan juga berstruktur sebelum dijalankan. Bagi yang kedua, konsistensi dan juga disiplin. Usaha harus dijalankan secara konsisten dan juga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bagi yang ketiga, inovasi produk. Produk atau jasa harus terus dikembangkan agar tetap menarik dan juga mampu bersaing dengan pesaing lain. Yang keempat, pelayanan yang baik. Pelayanan yang diberikan harus baik, sopan, serta responsif agar pelanggan merasa senang dan juga puas. Namun, apabila faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, usaha dapat mengalami kegagalan. Faktor-faktor penyebab kegagalan suatu usaha. Kegagalan usaha dapat disebabkan oleh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak memahami pasar. Produk atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, manajemen keuangan yang buruk. Pengelolaan keuangan tidak teratur sehingga menyebabkan usaha sulit berkembang. Yang ketiga, tidak siap menghadapi resiko, yaitu tidak memiliki perencanaan dalam menghadapi kemungkinan masalah saat usaha sedang dijalankan. Yang keempat, mudah menyerah, yaitu kurangnya ketekunan dalam menjalankan usaha saat menghadapi kendala, ia akan mudah sekali menyerah. Demikian penjelasan materi analisis peluang usaha yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat sebagai bekal dalam memahami dan menganalisis peluang usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.